Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita belajar kembali ya bersama Bu Lutfi, yang mana pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu masih belum bisa karena ada sesuatu hal ya yang tidak mungkin Ibu lakukan dengan Zoom. Alhamdulillah sekarang bisa kembali. Oke anak-anak, kalian ada beberapa siswa yang sudah mengirimkan tugasnya ya. Dan belum sempat Ibu nilai masih, tapi Ibu sudah melihatnya. Berarti kalau kalian sudah mengerjakan tugasnya, berarti kalian sudah menyimak video materinya ya, materi pembelajarannya. Oke. Anak-anak coba dari video pembelajaran yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang menggambar fungsi kuadrat? Kalau tidak ada, langsung Ibu share screen ya. Oke. Share. Maaf ya, ini Ibu anu dulu. Oke, anak-anak. Ibu mantapkan materinya ya, langsung aja. Jadi dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, ini langkah yang perlu kalian lakukan untuk sementara ya anak-anak. Ini untuk tingkat dasar ya, untuk tingkat dasar. Itu langkah pertama ya. Kamu harus menentukan beberapa pasangan koordinat ya dengan cara melengkapi tabel kuadrat. Ya. Kemudian kalau tabel ini seperti yang contoh ini, tabel ini sudah diisi semua, maka nanti langkah kedua, kalian harus menempatkan titik-titik koordinat pada bidang koordinat. Ya. Kemudian yang ketiga baru action ya, action dalam bidang koordinat yaitu menghubungkan titik-titik koordinat sehingga menjadi kurva mulus ya. Jadi nanti kurvanya Ibu minta yang rapi, yang mulus, jangan celetot-celetot ya. Yang mulus kurvanya sehingga berbentuk parabola. Nah, kamu tidak asing lagi dengan kata-kata parabola ya. Jadi bentuknya nanti melengkung. Entah nanti terbuka ke atas atau mungkin terbuka ke bawah gini ya. Jadi harus ini berupa parabola. Nah, untuk itu langsung aja praktek ya. Soalnya menggambar itu perlu waktu ya. Misalkan ini anak-anak. Gambarlah grafik fungsi dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Ini mohon maaf masukannya ini kelihatan ya? Terlihat jelas ya? Ya, Bu. Oke. Ya. Kalian kalau bisa menyiapkan kertas perpetanya mencoba untuk menggambar bersama Bu Lutfi ya. Ya, menggambar bersama Bu Lutfi. Jadi ada soal ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Nah, ini sudah Ibu siapkan tabelnya. Nanti pemilihan harga X ini anak-anak untuk sementara pada tingkat dasar itu sudah ditentukan. Ya. Jadi Ibu tentukan mulai dari negatif 4 sampai 5. Tinggal kalian menghitung di sini. Harga Y-nya nanti berapa. Kalau X-nya min 4, maka Y-nya kamu hitung dengan ketentuan Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Nah, kalau ini sudah ketemu, langsung dipasang koordinatnya ditulis. Min 4, berapa titiknya ini. Sampai ketemu semua ini. Baru nanti menginjak pada menggambar pada bidang koordinat. Oke. Nah, sekarang kita temukan dulu ini dihitung ya. Di sini ini proses menghitungnya dalam oret-oretan aja, dalam kertas oret-oretan ya, kertas hitungan. Langsung kamu masukkan ke sini hasilnya aja ya. Biar tidak terlalu banyak memakan tempat ya. Jadi kalau misalkan X-nya ini sebentar.
Ibu pilih dulu kuning. Kuning tapi kurang jelas ya. Coklat aja. Hasilnya sekian. Oke. Kalau X-nya sama dengan negatif 4. Kurang tebal ya anak-anak ya. Dalam layarmu kurang tebal ya. Iya, Bu. Yang anu aja yang agak gelap ya. X sama dengan negatif 4, maka nanti kamu mencari nilai Y-nya ya. Nah, Y itu sudah diketahui. Y itu sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Nah, X-nya ini diganti dengan ini ya. X-nya adalah negatif 4. Jadi ini ditulis negatif 4. Pas ya, Pak? Pangkat 2 Oke, terus dikurangi terus 4. jangan 4, negatif 4 ya. Nah, gini. Karena X-nya negatif 4. Terus Dikurangi 12. oke. Jadi keterampilan menghitung ini anak-anak ya. Soalnya ini menentukan kalau ini salah nanti tidak sesuai, nanti bentuknya tidak parabola ya. Jadi kamu bisa ngecek hasil perhitungannya benar apa enggak itu dari bentuk grafiknya nanti ya. Min 4 pangkat 2 berapa? 16. Oke. Terus ini berapa ini? Ditambah 4. Iya, betul. Terus? Min X 12. Iya. Selanjutnya dihitung coba. Berapa hasilnya ini? 16 tambah 4 berapa? 20. Iya, dikurangi 12. 8. Oke. 8. Nah, ini ditulis di sini sudah. 8. Jadi dalam soal latihan itu begini tidak apa-apa. Tanpa ada proses tidak apa-apa, langsung aja gini. Kemudian ditulis pasangan koordinatnya. Jadi berapa koma berapa ini? Negatif 4,8. Iya, betul ya. Oke. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Oke ya. Sekarang lanjut negatif 3. Kamu sambil menghitung ya, sehingga tidak lama-lama ya. Ini Ibu hapus. Nah, ini dihapus. Oke, sekarang yang X sama dengan negatif 3. Oh iya, ini belum dihapus ya. Ini dihapus dong. Oke, X sama dengan negatif 3. Ayo. Ini berapa ini? Negatif 3 kuadrat terus? Negatif 3. Nah, ini 9. 9. Tambah 3. Tambah 3. Iya. Terus? Kurangi 12. Iya. Berapa jadinya? 0. 0. Ini 0. Tulis. Berarti negatif 3,0. 0. Oke. Sekarang negatif 2. Yuk. Kalau negatif 2 gimana? Hasilnya berapa? Ada yang sudah menghitung langsung. Prosesnya sama. Ayo, kalau negatif 2 hasilnya berapa? Cepat yang sudah menghitung. 6, Bu. 6. Oke, tak tulis 6. Negatif 2,6. Masuk 6, Rek? Sebentar ya. Kalau 6 nanti grafiknya enggak parabola itu. Negatif 6, Bu. Negatif 6 dong. Jangan tertinggal ini, kasihan nanti nangis ini. Ya, kalau negatif 1 berapa? Udah?
Negatif 1 berapa? Belum? Negatif 10, Bu. Negatif 10, benar. Yang sudah selesai, langsung ngomong aja ya. Draw, 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 draw. Negatif 10 ya? Sebentar. Negatif 10, benar ya. Berarti ini min 1, min 10. Terus lanjut, kalau 0? Negatif 12. Oke, betul. Kamu sambil menguji pemahamanmu ya, menguji keterampilan menghitung ini. Terus kalau 1? 1 berapa? 1 kuadrat 1 dikurangi 1, 0. Min 12 ya. Yang sudah ngitung berapa nih? Min 12. Oke, min 12. Berarti ini 1, min 12. Lanjut, 2. Min 10. Oke, min 10. 5, min 10. Lanjut, 3. Min 6. Min 6. Oke, betul. 3 min 6. Lanjut, 4. 0. 0, betul. 4,0. Lanjut, 5. 8. Oke, 8. 5,8. Nah, perhatikan anak-anak. Hitungan yang benar dalam grafik parabola ya fungsi kuadrat itu imbang anak-anak ya. Perhatikan ini ya hasil hitungannya. 8, 0, negatif 6, negatif 10, negatif 12. Mandek ini. Sampai sini ya. Nah ini imbang. Ini pasti sama dengan ini. Ini sama dengan ini ya. Jadi ini dengan ini. Ini dengan ini. Itu berarti hitungannya betul. Kalau sama hasilnya. Imbang ya. Min 6 dengan min 6. 0 dengan 0 gitu ya. Kemudian 8 dengan 8. Itu adalah hitungan yang benar. Kalau dia benar. Nanti kalau hitungannya seperti ini, kalau digambar nanti pasti akan melengkung grafiknya. Akan menjadi parabola. Tapi kalau enggak karo-karuan, mari kalau sudah min 12 ini min 10, sini jadi 8 misalnya, sini jadi 5. Nanti hasil grafiknya nanti gini-gini, seperti detak jantung, enggak parabola ya. Jadi kalau parabola itu teratur. Nah ini cirinya. Ya, cirinya seperti itu. Oke, kalau sudah dilihat, oh ini imbang, berarti kita bisa menggambar. Kalau enggak imbang, nanti kamu teliti lagi hitungannya ya, mungkin ada yang salah. Biasanya plus minusnya itu yang salah, yang kurang teliti ya. Nah, oke, sekarang tinggal menggambar. Cara menggambarnya, sementara kamu memakai kertas berpeta atau buku streaming ya, itu untuk tingkat dasar. Tapi nanti kalau sudah pertemuan selanjutnya, enggak usah buku streaming, enggak apa-apa. Jadi ada trik khusus menggambar grafik fungsi parabola tanpa melalui titik-titik ini. Karena lama kalau ini ya. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah Ibu bahas ya. Jadi itu gunanya kalau misalkan kamu mengikuti tes atau mengikuti ujian ulangan ya, yang jawabannya pilihan ganda, maka enggak sulit untuk menggunakan cara seperti ini. Jadi ada cara lain ya yang bisa kamu sketsa dengan baik. Nah, kertas berpetanya bisa disiapkan ya seperti ini ya, disiapkan. Kemudian yang pertama kamu siapkan dulu sumbu koordinat. Kamu gambar sumbu koordinatnya dulu. Jadi digambar sumbu koordinatnya dulu. Ini Ibu insert pakai ini ya.
Kita gambar koordinatnya. Jadi mulai sini ya. Nah ini. Terus ke bawah ya. Sampai sini aja. Pas di garisnya ya. Ini adalah kalau yang tegak sumbu apa namanya? Sumbu Y ya. Jadi ini adalah sumbu Y. Diberi Y. Ya. Kalau yang mendatar tuh sumbu X. Kemudian kita gambar sumbu yang mendatar. Insert lagi. Kita gambar misalkan ini kan kamu lihat skalanya anak-anak. Ini untuk nilai X, jadi sumbu yang mendatar itu kisarannya antara 5 sampai negatif 4. Ya. Tapi untuk Y ini untuk untuk apa? Merancang skalanya ya. Kalau untuk Y itu yang terendah adalah negatif 12, yang tertinggi adalah 8. Sehingga nanti butuh 20 petak kalau kamu gambar skala 1-1 ya. 1, 2, 3, 4 itu butuh 20 petak. Tapi kalau misalkan kamu enggak suka Bu, 22 boleh enggak apa-apa. Berarti kalau sampai 20, kalau 2, 4, 6, 8 butuh berapa petak? Hanya 10 petak ya. Ini, jadi yang tertinggi 8, yang terendah adalah negatif 12. Itu untuk sumbu Y-nya ya. Jadi nanti ini dihitung, ini 8 ini di sinilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian ini nilai 0. Nah ini nanti di sini ya. Di sini nanti sebagai titik pusat koordinat. Nah ini ya. Kemudian kita buat garisnya. Jadi ini masih garis sumbu, garis apa? Garis koordinatnya. Nah kita buat di sini ya. Jadi mulai sini. Terus disiapkan ya sumbunya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, ini diberi nama, kalau ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Diberi nama sumbu X ini. Nah, kemudian kita beri angka anak-anak ya. Jadi angkanya kalau loncat satu-satu ya semuanya satu-satu. Jadi ini 0 ya. Ini 1. Kemudian ini 2, 3, 4 sampai 5 ya X-nya ya. Nah, ini sesuai kebutuhan aja. Yang kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini pas di sini loh ya. Negatif 4 sampai negatif 4. Kemudian untuk sumbu Y-nya, yang atas, yang positif itu sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. Ibu turunkan. Ini 7. Ya, ini 8 sini ya. Nah, kemudian yang bawah sampai berapa tadi? Terkecil? Negatif 12 ya. Negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, negatif 12. Oke. Nah, kalau sudah disiapkan gini, baru kita gambar. Yang pertama adalah titik negatif 4,8. Berarti negatif 4 di sini ya. Kemudian 8. Berarti titiknya di sini ya. Jangan sampai keliru ya. Ini diberi nota tebal ya. Negatif 4, 1, 2, 3, 4,8. Berarti di sini. Ya, titiknya. Ini titik awal. Kemudian yang kedua, negatif 3,0 berarti pas di sini anak-anak. Ya, kamu sambil menggambar ya. Yang ketiga, negatif 2, negatif 6 ya ini. Negatif 2, negatif 6 berarti sampai sini negatif 2, negatif 6 di sini. Nah, kemudian yang keempat, negatif 1 sampai negatif 10. Begini ya. Iya, negatif 1 sampai negatif 10 ya. Kemudian 0 ini dengan negatif 12 ini. Kemudian ini imbang sudah anak-anak ya. 1 ini juga negatif 12, ini dilihat 1 dengan negatif 12 ya. Berarti nanti di sini
Nah ini hati-hati untuk gambar ini nanti. Kemudian 2-nya nanti imbang, 2-nya itu di sini. Kalau jaraknya ini 1, ini ya, berarti di sini nih. Nah ini, terus kemudian 3 ini negatif 6 sama 4 adalah 0. Ya. Kemudian 5 ke 8. Nah, sudah selesai. Nah, terakhir kamu hubungkan titik-titik yang sudah terbentuk. Jadi titiknya ini ya, yang sudah terbentuk kamu hubungkan semulus mungkin ya. Semulus mungkin. Cerit gitu ya, pelan-pelan dihubungkan ini. Semulus mungkin. Sampai sini anak-anak enggak boleh kamu gambarnya gini. Menghubungkannya gini enggak boleh. Lah gini enggak boleh. Karena ciri parabola itu harus ada titik puncak. Jadi yang benar begini. Nah, ini dibentuk. Nah, ada titik puncaknya. Yang benar seperti itu ya. Jadi gini. Kalau polos gini enggak boleh ya. Karena parabola selalu punya titik puncak. Titik yang terendah atau titik yang tertinggi ya. Jadi nanti bisa dihubungkan ini karena gambarnya pakai papan tulis jadi kurang anu ya. Kurang sip anunya. Kalau dengan buku enak ini. Nah, ini mohon maaf ya. Iki Bu Lutfi ya. Jadi ini pokoknya semulus mungkin ya, nanti bisa dirapikan dengan penghapus dihapus sampai bagus ya. Jangan sampai bergelombang ya. Jadi seperti ini. Elek iki. Ya pokoknya gitulah ya. Nah, ini terus sampai ke sini. Nah, sampai ke sini ini dilincip ya. Nah, gini. Terus ini dihubungkan. Ya. Terus sampai ini. Kira-kira seperti inilah ya. Tapi gambarnya ini jelek ini. Harus dirapikan, dibaguskan lagi ya. Terus. Seperti ini sudah kira-kira seperti itu ya. Jadi seperti itu anak-anak cara menggambarnya. Ini masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan yang Tidak perlu ada, kalian Bu. sampaikan, nggak ada ya. Nah, ini anak-anak ya. Parabola itu sekedar informasi ya, seperti yang sudah Ibu cobakan di videonya. Kalian sudah melihat ya? Di sana Sudah. Ibu berikan bagaimana kalau nilai ini yang di depan E kuadrat ini berubah. Persamaannya kan gini kan, Y sama dengan AE kuadrat plus BX plus C ya. Nah, itu Ibu tunjukkan kalau A-nya ini berubah nanti akibatnya bagaimana ya. Ternyata akibatnya A ini berubah, A itu positif. Kalau positif dia akan membuka ke atas ya. Jadi nanti grafiknya begini. Ini kalau positif. Nah, gini. Tapi kalau A ini negatif, angka di depan E kuadrat itu negatif, nanti akan begini gambarnya ya. Seperti pada gambar ini ya, ini grafiknya, ini kan 1 kan, angka di depan E kuadrat, ini kan positif. Berarti nanti grafiknya akan seperti ini, membuka ke bawah. Kalau membuka ke atas berarti salah kamu gambarnya. Jadi nanti gambarnya gini ya. Pasti begitu, pasti begitu. Nah, kalau ini 0, nanti dia akan menjadi garis lurus. Coba kamu simak lagi di itu ya, sudah Ibu peragakan itu Ibu memakai aplikasi GeoGebra ya. Jadi bisa kalau aplikasi GeoGebra itu bisa dirubah-rubah. Kalau A-nya berubah itu bagaimana ya.
Kemudian kalau B-nya berubah, itu nanti posisi titik puncaknya nanti yang berubah ya. Posisi titik puncaknya. Kalau B ini yang berubah ya. Jadi bisa kamu lihat kalau C-nya bagaimana. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y ini namanya titik potong dengan sumbu Y ya. Itu ini titik potongnya berapa koma berapa anak-anak? 0, min 12 ya. Jadi ini titik potongnya 0, min 12. Nah, pasti nanti titik potong grafik dengan sumbu Y itu pasti nanti ini terkait dengan nilai konstanta ya. Jadi kalau yang ini tergantung angkanya, angka yang ada di B, angka yang ada di A ya. Tapi kalau ini yang pasti-pasti dia nanti ada di titik ini, di sumbu Y ya. Kamu lihat konstantanya ini adalah negatif 12. Nah, dia pasti pada 0, min 12. Anunya apa? Titik potongnya. Pasti nanti di sini. Kalau C-nya itu negatif 6, ya nanti di sini titik potongnya. Kalau C-nya misalkan 2, berarti titik potongnya nanti di sini. Jadi tergantung ya. Nah, ini. Jadi tergantung ini menentukan titik potong dengan sumbu Y, ya. Kalau titik potong dengan sumbu X itu terkait dengan penyelesaiannya. Kamu sudah belajar tentang menentukan akar ya. Berarti nanti akar-akarnya adalah negatif 3 dan 4. Ini nanti dia akan memotong pada sumbu X. Nanti tergantung akar-akarnya. Seperti itu anak-anak. Nanti akan dipelajari lebih lanjut pada materi berikutnya insya Allah ya. Jadi sementara kamu fokus cara menggambar aja sebagai tingkat dasar untuk kalian. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Ini sudah diingatkan dengan Zoom agar segera mengakhiri ya karena jatah waktunya sudah hampir habis. Mungkin ada pertanyaan terkait ini? Oh, tidak. Tidak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, Ibu stop share dulu. Oke, alhamdulillah yang hadir banyak ini sudah. Yuk, semuanya menyalakan video ya. Semuanya menyalakan video sebelum Ibu tutup. Kemudian akan Ibu print screen ya. Yuk semuanya. Ibu hitung. 3, 2. Ayo semuanya dinyalakan. 1, 2, 3, 4, 5. Senyum. Oke. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian semua selalu sehat dan dijaga oleh Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri sekian dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.